Sampai tahun 2021, kompetisi UEFA Euro sudah berjalan sebanyak 16 edisi. Dari jumlah tersebut, Jerman menjadi negara yang paling sering mengikuti kompetisi ini dengan 13 kali lolos ke babak utama. Kemudian disusul Rusia yang sebelumnya bersama Uni Soviet dengan 12 kali, serta Spanyol yang sudah 11 kali mengikuti kompetisi yang mulai diselenggarakan sejak tahun 1960 tersebut. Secara logika, negara yang sering mengikuti Euro memiliki peluang besar untuk menjuarai kompetisi ini. Seperti halnya Jerman, Rusia, dan Spanyol yang sudah pernah menjuarai kompetisi Euro. Namun menariknya, beberapa negara berikut ini sering lolos ke babak utama Euro, tetapi belum pernah sekalipun menjuarainya. Perlu diketahui bahwa statistik kali ini berdasarkan data hingga Euro 2020. Lalu negara mana sajakah yang dimaksud? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Rumania. Tidak banyak yang diketahui dari sepak bola Rumania, selain kesuksesan klub mereka yang bernama Steaua Bucharest ketika mereka menjuarai Liga Champions pada tahun 1986 silam. Sedangkan timnas Rumania tidak banyak terdengar kiprahnya di kancah internasional. Meski begitu, ternyata Rumania sudah 5 kali lolos ke babak utama Piala Eropa. Sayangnya prestasi terbaik mereka hanya sampai pada babak perempat final pada Euro 2000 silam. Sebenarnya tidak terlalu mengherankan, mengingat tidak banyak pemain sepak bola terkenal yang berasal dari negara ini selain Adrian Mutu dan Christian Cifu. Swiss. Prestasi sepak bola Swiss sebenarnya tidak terlalu membanggakan. Di level internasional pun, status mereka lebih tepat sebagai kuda hitam ketimbang tim unggulan. Maka tak mengherankan apabila sampai saat ini Swiss belum pernah menjuarai kompetisi Euro, meskipun mereka sudah 5 kali lolos ke babak putaran final. Prestasi terbaik Swiss di Euro pun hanyalah mencapai babak perempat final. Selebihnya mereka lebih sering berkutat di fase grup. Meskipun mereka kembali berhasil lolos ke babak utama Euro 2024, namun sepertinya sulit bagi Swiss untuk menjadi juara. Turki. Kondisi sepak bola Turki sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan Swiss. Mereka bukanlah tim unggulan, namun di beberapa kesempatan, Turki terkadang membuat kejutan dengan melaju jauh pada suatu kompetisi. Seperti misalnya ketika mereka berhasil menembus babak semifinal pada Euro 2008 setelah mengalahkan tim-tim kuat. Meskipun Turki sudah 5 kali lolos ke babak utama Piala Eropa, namun dalam 2 edisi terakhirnya, mereka selalu gugur di fase grup. Melihat track record seperti itu, dampaknya nasib Turki pada Euro 2024 kali ini pun tidak akan jauh berbeda. Kroasia. Sejak menjadi negara merdeka pada tahun 1991, timnas Kroasia sudah 6 kali berpartisipasi pada kompetisi Piala Eropa. Sayangnya mereka belum pernah sekalipun menjadi juara. Bahkan prestasi terbaik mereka hanyalah mencapai babak perempat final. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, performa Kroasia di kompetisi Piala Dunia sangat luar biasa. Mereka menjadi runner-up pada Piala Dunia 2018, serta peringkat ketiga pada Piala Dunia 2022 yang lalu. Sayangnya generasi emas tersebut masih belum mampu berbicara banyak ketika tampil di kompetisi Euro. Sementara itu, ketika Kroasia masih tergabung dalam Yugoslavia, mereka berhasil 4 kali lolos ke putaran final Piala Eropa.
di mana 2 kali berakhir sebagai runner-up, 1 kali meraih peringkat keempat, serta 1 lainnya berakhir di fase grup. Belgia. Sama halnya Kroasia, generasi emas timnas Belgia pun juga belum mampu berbicara banyak di kompetisi Eropa. Padahal dalam 1 dekade terakhir, skuad Belgia dihuni para pemain yang bermain untuk klub-klub top Eropa. Sejauh ini timnas Belgia sudah 6 kali lolos ke putaran final Piala Eropa. Prestasi terbaik mereka hanyalah menjadi runner-up pada edisi 1980 di Italia, serta meraih peringkat ketiga saat menjadi tuan rumah pada edisi 1972. Ironisnya lagi, Belgia sempat absen cukup lama pada kompetisi Euro. Dalam rentang tahun 1988 hingga 2012, Belgia hanya sekali saja lolos ke putaran final. Itu pun karena status mereka sebagai tuan rumah pada edisi 2000 bersama dengan Belanda. Kini dengan generasi emas timnas Belgia yang semakin menua, peluang Belgia untuk menjadi juara Euro nampaknya semakin sulit. Swedia. Swedia pertama kali menembus putaran final Euro terjadi pada tahun 1992 saat mereka ditunjuk sebagai tuan rumah. Sebagai tim debutan, mereka berhasil menembus hingga babak semifinal. Kala itu banyak yang memprediksi bahwa Swedia akan menjadi kejutan baru di masa mendatang. Setelah itu Swedia total sudah 7 kali berpartisipasi di ajang Euro. Sayangnya tidak ada prestasi membanggakan yang diraih timnas Swedia. Meskipun pada era itu terdapat nama-nama populer seperti Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson, Marcus Alback maupun Sebastian Larsson, namun nyatanya mereka tidak bisa membawa Swedia berbicara banyak di ajang Euro. Inggris. Jika kita berbicara mengenai pecundang sejati di kompetisi Euro, maka Inggrislah jawabannya. Tim Liga Singa tersebut total sudah 10 kali lolos ke putaran final Piala Eropa, namun belum pernah sekalipun menjadi juara. Timnas Inggris pun termasuk ke dalam negara yang paling sering berpartisipasi di ajang Euro, di mana mereka hanya kalah dari Jerman, Rusia, dan Spanyol saja. Sayangnya kesempatan sebanyak itu tidak bisa dimanfaatkan Inggris untuk menjadi juara. Prestasi terbaik mereka hanyalah sekali menjadi runner-up pada edisi 2020, serta 2 kali menjadi peringkat ketiga. Ironisnya, negara-negara lain yang sepak bolanya tidak seterkenal Inggris justru sudah pernah menjadi juara. Seperti halnya Yunani yang baru 4 kali mengikuti Euro, namun sudah pernah menjadi juara. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.